Kita diperlihatkan sebuah kota metropolitan yang sangat besar. Orang-orang menjalani hidup dengan terburu-buru, sibuk kesana kemari seperti kawanan semut. Tokoh utama kita bernama Lucy, seorang wanita berusia 25 tahun yang datang ke Taiwan untuk belajar. Teman barunya, Richard, menawarkan sejumlah besar uang jika Lucy bersedia mengantarkan sebuah koper kepada seorang klien di hotel. Meski ia tidak mengetahui isi koper tersebut, Lucy merasa tidak enak badan setelah kejadian semalam sehingga ia menolak. Namun Richard membujuknya dengan memborgol koper itu ke tangannya. Ia mengatakan bahwa Lucy hanya perlu menyerahkan koper tersebut kepada seorang pria bernama Tuan Oceano, lalu bahkan menyelipkan uang ke belahan bajunya. Karena tidak punya pilihan lain, Lucy akhirnya memasuki hotel dan meminta bertemu dengan Tuan Oceano. Tak lama kemudian muncul sekelompok pria berjas. Richard langsung ditembak di dada, sementara Lucy diseret paksa oleh mereka seolah-olah para pria itu adalah predator liar dan Lucy adalah mangsanya. Lucy kemudian dikurung di sebuah ruangan, seorang pria dengan tangan dan wajah penuh bercak merah masuk ke ruangan. Lucy memohon agar diselamatkan, tetapi tidak ada seorang pun yang akan menolongnya, karena Tuan Chen adalah pemimpin mafia. Pria itu menuliskan beberapa angka sebagai kode untuk membuka kunci koper. Setelah itu Lucy diberi pistol dan diperintahkan membuka koper tersebut. Saat koper dibuka, di dalamnya terdapat 4 kantong berisi bubuk biru misterius. Seorang pria dipaksa mencoba bubuk itu. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Kemudian ia tertawa seperti orang gila sebelum akhirnya ditembak mati. Tuan Chen lalu menawarkan pekerjaan kepada Lucy. Setelah Lucy menolak, ia dipukul dengan kejam. Di adegan berikutnya, kita melihat Profesor Norman sedang memberikan kuliah tentang asal mula kehidupan di bumi. Ia menjelaskan bahwa hewan hanya menggunakan sekitar 5% kemampuan otaknya, sedangkan manusia sekitar 10%. Ia pun bertanya-tanya bagaimana jika manusia mampu menggunakan otaknya jauh lebih efisien. Kita kembali kepada Lucy. Ia terbangun di sebuah kamar hotel mewah dan melihat selimutnya dipenuhi bercak darah. Perutnya terasa sangat sakit. Ternyata saat ia tidak sadarkan diri, mafia telah membiusnya dan menanamkan sebuah paket berisi bubuk biru yang sama ke dalam perutnya. Tujuannya agar Lucy tanpa sadar menyelundupkan bubuk misterius itu ke Eropa. Ada 4 paket, sehingga ada 4 orang yang dijadikan kurir. 3 pria lain juga terlihat dengan perut yang diperban. Mereka diperingatkan bahwa jika melapor ke polisi, keluarga mereka akan dibunuh oleh mafia. Sementara itu, Profesor Norman menjelaskan bahwa sumber daya paling berharga bagi manusia adalah waktu. Jika hidup penuh penderitaan, manusia akan mengejar keabadian. Sebaliknya, jika hidup berjalan baik, makhluk hidup akan berkembang biak demi mewariskan gen dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Kembali lagi kepada Lucy. Ia dibawa ke sebuah bangunan terbengkalai, dirantai, lalu dipukuli berkali-kali. Lucy menangis kesakitan ketika salah satu tendangan keras mengenai perutnya. Benturan itu membuat jahitan di perutnya robek. Ia menyadari bahwa paket yang dijahit di dalam tubuhnya telah pecah. Bubuk biru itu pun menyebar sangat cepat ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Lucy melayang ke udara, menghantam dinding, lalu menempel di langit-langit. Ternyata bubuk tersebut bukanlah zat biasa. Pada saat yang sama, Profesor Norman menjelaskan bahwa jika manusia mampu menggunakan seluruh potensi otaknya, ia bukan hanya dapat mengendalikan dirinya sendiri, tetapi juga materi di sekitarnya. Hal itulah yang kini terjadi pada Lucy. Saat ia sadar kembali, kedua matanya berubah menjadi biru terang. Ia duduk diam sejenak. Salah seorang anggota mafia mendekatinya sambil mulai melecehkannya. Namun kali ini Lucy dengan mudah menjatuhkan pria itu ke lantai dan merebut senjatanya. Ia kemudian keluar dari ruangan, menembak beberapa anggota mafia lainnya, lalu bergegas mencari makanan. Lucy terus makan tanpa henti. Ia menyadari dirinya terluka, tetapi tampaknya ia sudah tidak merasakan sakit lagi. Setelah mengambil satu tas penuh senjata, ia mengenakan sebuah mantel dan keluar dari gedung sambil membawa pistol di tangannya. Lucy menemukan sebuah taksi dan meminta sopirnya mengantarnya ke rumah sakit. Di perjalanan, ia menyadari bahwa kini dirinya memiliki pendengaran dan penglihatan yang luar biasa tajam. Sesampainya di rumah sakit, Lucy langsung menerobos masuk ke ruang operasi dan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan. Ia mengancam para dokter bedah hingga operasi pasien lain terpaksa dihentikan. Lucy kemudian berbaring di meja operasi dan memerintahkan para dokter untuk mengeluarkan paket bubuk biru dari dalam perutnya tanpa menggunakan anestesi. Ya, kini ia benar-benar telah berubah menjadi seperti seorang Terminator. Selama operasi berlangsung, Lucy menelepon ibunya. Air mata mengalir di pipinya saat ia mengatakan bahwa dirinya kini dapat merasakan segala sesuatu yang ada di dunia dan mengingat setiap detik dalam hidupnya. Dokter bedah akhirnya berhasil mengeluarkan paket yang telah robek itu dan menjelaskan bahwa bubuk tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah operasi selesai, Lucy keluar dari rumah sakit dan melihat dunia dalam warna-warna yang jauh lebih terang. Ia bahkan tampak mampu melihat menembus berbagai benda. Lucy kemudian kembali ke hotel tempat Tuan Chen berada. Dengan membawa berbagai senjata, ia dengan mudah menghabisi para anggota mafia.
Setelah menemukan Tuan Chen dan melukainya, Lucy menggunakan telepati untuk mengetahui lokasi 3 kurir lainnya yang membawa bubuk biru. It's primitive. The others carrying the drugs. Mereka berada di Berlin, Paris, dan Roma. Lucy menemui temannya dan meminjam sebuah laptop. Saat itu kemampuan otaknya telah mencapai 28%. Ia mempelajari seluruh penelitian Profesor Norman, lalu menghubunginya dan menceritakan semua yang telah dialaminya. Lucy meminta untuk bertemu dengannya sebagai bukti kemampuannya. Lucy mengendalikan televisi, telepon, radio, bahkan aliran listrik. Theory is not radio. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi merasakan sakit ataupun ketakutan. Yang tersisa hanyalah pengetahuan mutlak. Lucy kemudian mengubah penampilannya secara drastis dan menghubungi seorang polisi bernama Pierre Del Rio. Ia meminta Pierre membantunya mengumpulkan seluruh paket bubuk biru. Jika tidak, ia tidak akan mampu bertahan hidup. Kurir pertama berhasil ditemukan di Berlin, kurir kedua di Paris, dan kurir ketiga di Roma. Lucy sendiri terbang menuju Paris. Saat itu kapasitas otaknya telah meningkat menjadi 40 hi di dalam pesawat. Lucy mengangkat segelas sampanye. Tiba-tiba ia memuntahkan beberapa giginya dan menyadari kulitnya mulai menguap. Tubuhnya perlahan-lahan seolah meleleh di depan mata. Ia segera mengurung diri di toilet pesawat dan mengonsumsi sisa bubuk biru yang masih dimilikinya. Setelah itu kondisinya kembali stabil. Ketika sadar di rumah sakit, Lucy kembali berambut pirang dan kemampuan otaknya telah mencapai 50%. Ia mengenakan gaun elegannya lalu keluar dari ruang perawatan. Di luar, Pierre Del Rio sudah menunggunya. Dengan satu gerakan tangan, Lucy melumpuhkan semua orang di loridor dan melucuti senjata Pierre. Setelah itu ia memerintahkan Pierre mengantarnya menemui para kurir lainnya. Mereka pergi ke rumah sakit tempat para kurir berada. Di sana Lucy menyadari bahwa kini ia mampu melihat partikel-partikel penyusun materi, bahkan mulai dapat mengendalikannya. Dengan kekuatan barunya, ia mengetahui bahwa para anggota mafia sudah semakin dekat. Saat Lucy masih berada di rumah sakit, mafia berhasil mengalahkan sebagian besar polisi. Mereka mulai mengoperasi salah satu kurir dan bersiap mengambil paket dari kurir berikutnya. Mobil-mobil melaju kencang di tengah kota hingga menimbulkan banyak kecelakaan, tetapi Lucy tidak memedulikannya. Satu-satunya tujuannya adalah mendapatkan seluruh bubuk biru. Sesampainya di rumah sakit, terjadilah konfrontasi besar. Lucy meminta mafia menyerahkan koper berisi paket bubuk biru. Tuan Chen hanya tertawa. Seketika seluruh senjata para mafia melayang ke langit-langit. Bahkan tubuh para mafia ikut terangkat ke atas. Lucy dengan tenang mengambil koper tersebut, lalu pergi menemui Profesor Norman. Lucy menjelaskan kepada Profesor Norman dan para ilmuwan lainnya bahwa kini ia telah memperoleh akses ke hampir seluruh kemampuan otaknya. Sementara itu, Tuan Chen beserta anak buahnya terus berusaha menerobos masuk. Polisi berusaha menahan mereka, sedangkan para ilmuwan membantu memasukkan sisa bubuk biru ke dalam tubuh Lucy sehingga kapasitas penggunaan otaknya akhirnya mencapai 100 i. Tubuh Lucy berubah tepat di depan semua orang. Ia menciptakan sebuah komputer biologis yang digunakan untuk menyimpan seluruh pengetahuan yang dimilikinya. Di saat yang sama, para mafia yang dipimpin Tuan Chen semakin mendekat. Dengan kekuatan penuh, Lucy mulai berpindah ke berbagai tempat dan berbagai masa di masa lalu. Ia menyaksikan kota-kota modern, New York pada tahun 1903, suku-suku nomaden, manusia pertama, zaman dinosaurus, hingga detik-detik awal terbentuknya bumi dan alam semesta. Pada saat yang sama, Tuan Chen berhasil memasuki ruangan tempat Lucy berada. Ia perlahan mendekat dari belakang dan mengarahkan pistol ke punggung Lucy. Tepat ketika Tuan Chen menarik pelatuk, aktivitas otak Lucy mencapai 100%. Dalam sekejap, Lucy menghilang begitu saja. Yang tertinggal hanyalah gaun dan sepasang sepatunya. Tuan Chen kebingungan. Sambil tetap menodongkan pistol, ia bertanya kepada Profesor Norman dan para ilmuwan tentang keberadaan Lucy. Tak lama kemudian, Pierre Del Rio menerobos masuk ruangan, melumpuhkan Tuan Chen, lalu mengajukan pertanyaan yang sama. Komputer yang diciptakan Lucy kemudian meninggalkan sebuah flash drive besar untuk Profesor Norman sebelum perlahan berubah menjadi debu. Saat itu Pierre melihat layar ponselnya, dan muncul sebuah pesan yang berbunyi, "Aku ada di mana-mana." Film Lucy pun berakhir dengan pesan dari Lucy, "Miliaran tahun yang lalu kita diberi kehidupan. Sekarang, kalian tahu apa yang harus dilakukan dengannya."